ngomongin tentang gaya hidup gitu. Lo sebenarnya lu spend berapa duit nih sehari di sini? Pernah cuman 100 euro. 100 euro cuma 1,8 juta. Sebulan? Sebulan? Di Belanda? Pernah. Selamat datang di channel ini dan sekarang aku lagi ada di Belanda bareng siapa? Jadi buat yang belum kenal, kenalan dulu, nama gue Jeremy Owen. Sekarang lagi kuliah di Belanda, tepatnya di kota Breda dan di Universitas Avans University of Applied Sciences. Dan jurusan yang aku ambil itu tentang teknologi lingkungan. Sekarang tahun kedua di Belanda dan aku juga bikin video juga, konten-konten YouTube, TikTok, dan aku kenal sama Danang juga baru dari Instagram, kita DM-an dan akhirnya Kita ketemu di sini. Di Utrecht. Kota Utrecht. Di sini baru pertama kali ketemu juga. Ini baru pertama kali dan Baru pertama kali ke Belanda juga kan? Baru pertama kali ke Belanda. Ke Eropa beberapa negara, cuma Belanda ini asik banget sih. Dan kebetulan juga aku kesini biasanya waktu winter. Oke. Di sini kawasan tuh seger banget ternyata kayak. Pernah ke Dieng nggak? Pernah, tapi udah lama banget men. Oh itu kayak gitu, kayak Dieng tapi Belanda gitu. Aku mah ada beberapa pertanyaan gitu. Lu berarti angkatan berapa? Sekarang tahun kedua kuliah, berarti masuknya 2020. Covid dong? Pas Covid. Bener. Pas Covid, lu masuk sini. Nah ada satu pertanyaan. S1 ya berarti? S1. Kenapa nggak nyoba kuliah di Indo dulu baru S2 di luar? Biasanya kan orang-orang kayak gitu tuh. Karena nggak mau S2. Hah? Karena nggak mau S2. Oh gitu? Enggak sih, itu salah satu alasannya. Cuman kalau misalkan alasan utamanya emang kepengen kuliah di luar negeri, penasaran kayak pengalamannya apa aja sih yang bisa didapetin di luar negeri. Terus juga kakak aku, dia juga udah kuliah di luar negeri kan di Aussie, jadi kayak penasaran lah, pengen cobain kuliah di luar negeri juga gitu. Kenapa Belanda? Kan banyak. Kenapa Belanda? Jadi ceritanya pas kelas 9 SMP 3 itu udah mulai persiapan kayak nyari-nyari kuliah di mana. Terus kelas 10 baru mikir, dikasih tahu juga sama papa aku kalau misalkan kuliah tentang jurusan teknologi lingkungan itu bagus nih buat kedepannya, apalagi buat di Indonesia. Lingkungan Indonesia kan masih kurang bagus ya, seperti kita tahu kan. Jadi kita bisa bikin gimana caranya biar lebih bagus lagi, dan pastinya sekarang juga negara-negara di Eropa sadar banget akan lingkungan, tentang perubahan iklim, tentang lingkungan dan lain-lain, dan Indonesia pasti suatu saat akan harus comply juga sama peraturan-peraturan itu, dan lingkungannya harus dibersihin juga. Betul gitu. Banget. Tadi aja kita naik bis ke sini, bisnya listrik ya? Iya, betul. Kereta, tram, listrik semua di sini. Oke, lanjut lagi ceritanya. Setelah tahu kayak gitu, terus aku mikir gimana ya, di kota apa ya, di negara apa yang cocok sama jurusan aku kan. Terus habis itu baru nyari-nyari, riset-riset lagi, ketemu sama Belanda. Terus tambahan lagi, kenapa nggak di Amerika, UK, ya, gitu. biasa kan Aussie gitu kan biasanya. Itu karena aku pengen coba belajar bahasa lain selain bahasa Inggris gitu. Tapi di Belanda 90% tuh orang bisa bahasa Inggris, jadinya enak. Nggak perlu yang belajar belajar banget, ngeles banget buat belajar bahasanya, tapi kita dalam sehari-hari kita bisa ngerti dikit-dikit gitu. Tapi lo SMP, SMA international school gitu atau Enggak. public gitu? Nasional plus sih. Kalau dulu ada nasional plus kan, sekarang kayaknya di kategorinya nasional ya. Nah mungkin kan banyak orang pengen kuliah ke luar negeri gitu. Oke. Sedangkan orang-orang yang nonton di channelku ini rata-rata orang yang pikirannya, aduh aku pengen masuk UGM nih, aku pengen masuk ITB, UI atau kampus-kampus negeri. Mungkin lu bisa ngasih insight nggak kayak, ya sebenarnya lu bisa kasih option, lu bisa kuliah di luar negeri, di sini. Terus apa sih yang membuat mereka harus kuliah di sini? Sebenarnya kalau misalkan mau kuliah di mana-mana aja sama sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan di luar negeri itu yang gue lihat ya, itu mereka lebih fokus gitu loh sama pendidikannya. Contohnya gue jurusan teknologi lingkungan, jurusan lu apa tadi beda? Pembangunan sosial dan kesejahteraan. Nah, jadi kan? kalau lu bangun lingkungannya, gue bangun sosial. Oke, lu belajar PKN nggak di kampus lu? Ada satu mata kuliah namanya Pancasila. Tapi kalau misalkan di Belanda nggak ada pelajaran-pelajaran kayak gitu. Kalau misalkan menurut gua pelajaran PKN itu walaupun kita orang Indonesia ya, tapi kan kalau misalkan sesuai jurusan kita kan nggak terlalu
sesuai kan, nggak terlalu sesuai sama jurusan kita. Dan terus habis itu ada pelajaran bahasa Inggris, Betul. ada pelajaran apa lagi di kampus Indonesia, PKN bahasa Inggris, agama ada, Ya, agama ada juga. Bener, agama penting, tapi kalau misalkan kita SD, SMP, SMA kan udah pelajarin terus kan, Oh, banyak banget. ya kan. Dan pelajaran agama itu menurut gue dari yang lain-lain juga bisa, dari kehidupan bisa. Terus kita juga bisa belajar sama tempat ibadah kita. Tapi kalau misalkan buat kuliah itu lebih fokus lagi kalau misalkan di luar negeri. Preferensi masing-masing, gue nggak bilang ini jelek atau gue nggak bilang ini lebih bagus apa gimana. Tapi kalau misalkan kalian mau lebih fokus, itu di luar negeri biasanya lebih fokus. Kalau misalkan di Indonesia ada tambahan-tambahannya kayak gitu. Oke. Nih, ngomongin tentang gaya hidup nih. Oh, sebenarnya lu spend berapa duit nih sehari di sini? Berapa euro? Sehari. Kayak yang paling hemat, paling gila lu ngerasa gila gue harus hemat banget nih sampai lu paling hedon gitu. Kalau gue bener-bener hemat banget sih. Jadi kalau misalkan orang-orang, gue bisa jajan 1 bulan buat beli bahan makanan, beli buat jalan-jalan. Maksudnya kayak naik kereta kemana-mana, terus abis itu belanja supermarket, terus makan di luar seminggu sekali atau nggak 2 minggu sekali. Pernah cuman 100 euro. 100 euro cuma 1,8 juta. Sebulan di Belanda. Pernah. Itu gue challenge diri gue sendiri sih. Dan ya lebih murah kan daripada di Indo kan. Kadang-kadang mikirnya. Bisa tuh 100 euro di Belanda. Tapi buat nggak termasuk biaya tinggal loh. Oh iya. Nggak termasuk biaya tinggal. Kalau termasuk biaya tinggal kan itu kan preferensi emang beda kan, di Indonesia sama di Belanda beda. Tapi kalau misalkan buat jajan tambahan-tambahan kayak belanja masak, apapun yang itu 100 euro bisa. Sebenarnya kuncinya di mana? Masak Ya. karena makanan di sini mahal. Jadi kalau misalkan bisa masak itu udah ngebantu banget sih hematnya jauh. Kehidupan kampus di sini. Kalau di Indo kan biasanya nih ada 2 istilah. Kupu-kupu, kura-kura. Lu tahu itu nggak? Enggak. Lu nggak tahu? Nggak tahu. Kupu-kupu tuh kuliah pulang. Oh. Kura-kura kuliah rapat. Atau kupa-kupa kuliah party. Nah di sini kayak gimana? Di sini guanya, kalau gua kuliah abis itu nggak pulang, tergantung sih. Kadang ada rapat, kadang enggak. Jadinya tergantung juga, beda-beda. Tapi kalau misalkan gue sendiri lebih sering kuliah abis itu pulang sih. Pernah rapat beberapa kali ikut organisasi di kampus, tapi gara-gara terlalu sibuk menurut gue dan karena gue ada fokus di tempat lain, gue keluar dari organisasinya. Terus juga gue pernah ikut PPI kalau misalnya belum ada yang tahu, itu Perhimpunan Pelajar Indonesia yang ada di Belanda. Gue ikut di organisasi itu, rapat-rapat juga ada. Orang-orang yang apa ya istilahnya, kalau kuliah di sini tuh lu harus gini, lu nggak boleh gini, ada nggak? Kalau misalkan kuliah di Belanda harus aktif. Kuliah di luar negeri harus aktif sih, nggak bisa kalau misalkan kita diem-diem doang terus nggak nanya, nggak kasih pendapat, karena mereka benar-benar senang banget kalau misalkan kita ngobrol, kalau misalkan kita kasih tahu benar. Jadi guru-gurunya bener ini banget, deket banget sama murid-muridnya, terutama di kampus gue ya, gue nggak tahu di kampus-kampus lain, tapi ini dari sudut pandang gue sendiri, itu guru-gurunya deket banget sama murid-muridnya. Terus kita bisa nanya apa aja sama guru-gurunya bebas, dan mereka seneng, nggak diem-diem doang gitu loh. Jadi itu sih paling yang harus tahu sih. Tips LDR langgeng bro. Tips LDR. Masalahnya gue ini balik putus, aduh. Ya, parah. Nggak bisa LDR nih gue nih kayak gitu. Gimana? Enggak, sebelum gue kasih tips LDR, mungkin gue kasih tips buat orang-orang yang mau kuliah di luar negeri dulu kali ya. Biar lebih bermanfaat dikit. Oke, jadi kalau misalkan buat kalian yang mau kuliah di luar negeri, kalian bisa cari juga informasi-informasi tentang perkuliahannya. Kalian riset di Google, kan sekarang udah gampang banget ya riset. Terus jangan lupa cari beasiswanya. Kalau misalkan kalian ada kendala sama ekonomi dan lain-lain, beasiswa apalagi di Belanda itu banyak banget, dan di luar negeri itu banyak banget. Kalian bisa cari aja dan langsung aja cek di Google, misalkan beasiswa kuliah di Belanda jurusan ini, jurusan itu yang kalian mau, dan itu sebenarnya nggak terlalu susah-susah banget gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian emang benar mau kuliah di luar negeri, kalian bisa banget hidup hemat sekaligus dapat beasiswa, jadinya oke lah, not bad gitu kan. Terus habis itu lanjut ke tips LDR. Tips LDR. Jadi lu waktu itu bertahan berapa lama?
jadi cerita ya. Aku pacaran 4 tahun. LDR, udah dari awal emang LDR. Oke. LDR apa? Beda kota. Oke. Karena banyak ya sekarang ya, ada beda agama, beda ya. Gue beda kota. Tapi kalau misalkan dari gue sendiri, buat LDR sih yang paling utama dalam sebuah hubungan itu menurut gue komunikasi. Jadi kalau misalkan lu mau LDR, lu nggak LDR tapi tetap komunikasinya nggak bagus ya sama aja gitu kan outcome-nya. Tapi kalau misalkan tips dari gue bukan menggurui atau apa, tapi ini dari mungkin karena gue berpengalaman LDR gitu kan. Mungkin komunikasi yang paling penting, kabar-kabaran, terus terbuka satu sama lain. Jadi kalau misalkan lo ada ngerasa ini, ngerasa itu, kok udah mulai kayak gini, lo langsung ngomong, approach orangnya. Dan kadang-kadang kalau misalkan di Indonesia, nggak tahu ya di Indonesia, tapi di hubungan-hubungan juga orang-orang kayak misalkan ngambek sama pacarnya, tapi ceritanya sama teman-temannya gitu. Kenapa nggak langsung ke pacarnya aja kan? Itu kan lebih enak gitu, langsung nggak lama beres gitu. Tinggal dikasih tahu ini solusinya apa sih? Kok lu jadi kayak gini-gini belakangan ini, kok lu kayak gini-gini belakangan ini. Terus kalau misalkan lu ngerasa kok lu jadi nggak ada waktu sih, kok lu lagi sibuk banget, lu tinggal ngomong aja ke orangnya kan, nggak usah ke teman-teman lu. Jadi lu langsung tahu solusinya gitu. Menurut gue sih komunikasinya sih di situ. Thank you banget, makasih banget udah mampir di channel. Thank you bro. Dan jangan lupa, tadi udah ke spill ya beberapa pertanyaannya. Jangan lupa mampir juga ke channelnya, namanya apa? Jeremy Owen, dan di situ gue bikin video tentang kehidupan kuliah di Belanda. Terus habis itu juga semua tips-tips dan yang lain-lain tentang kuliah di Belanda. Dan nanti gue sama Danang bakalan bikin video tentang perbedaan kuliah di Indonesia dan di Belanda gitu. Kita versus perkuliahan Indo dan Belanda. Thank you bro. Thank you dan see you. Makasih. Dadah. Putra ya, bener ya? Ini apa nih? Bapia Jogja. Udah situ aja. Kayaknya dia pengen masuk sponsor deh. Ya, Bapia Jogja, kita open sponsor di sini. Makasih. Ini udah sampai Utrecht. Oke.